کیف دانش آموز انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای. Pemirsa, hari kedua serangan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah kawasan saat pesawat tempur Israel menghantam ibu kota Iran, Teheran. Kepulan asap tebal terlihat menjulang di atas jantung Iran, Teheran pada hari Minggu, hari kedua operasi tempur berskala besar Amerika Serikat dan Israel. Suara ledakan terdengar dari kejauhan. Sementara gambar lain menunjukkan Teheran diselimuti awan asap hitam tebal. Hujan serangan terjadi sehari pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Salah satu fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang menjadi sasaran serangan balasan Iran adalah pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Namun tak lama usai pernyataan dikeluarkan, ledakan terdengar di ibu kota Doha, Qatar. Asap hitam pun tampak membumbung tinggi di atas langit Qatar. Sementara itu pemirsa, pemerintah Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln di Teluk Persia. Pasukan Garda Revolusi Iran mengklaim meluncurkan 4 rudal balistiknya untuk menghajar kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln pada hari Rabu. Garda Revolusi Iran juga memperingatkan bahwa darat dan laut akan menjadi kuburan bagi para agresor teroris. Sementara itu belum ada laporan kerusakan kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln dari Amerika Serikat. Kapal sepanjang 333 meter ini diketahui sulit dilumpuhkan karena dikawal sejumlah kapal penyerang, 1 pesawat radar dan 65 jet tempur. Membalas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran meluncurkan serangan balasan. Rudal Iran yang gagal dihalau Iron Dome jatuh menyasar sejumlah wilayah Israel. Sebuah rudal balistik Iran berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel. Serangan ini menewaskan 9 orang. Beberapa di antaranya berada di tempat pelindungan bom di Beit Shemesh. Serangan misil Teheran ini juga menyebabkan 11 orang lainnya hilang serta melukai puluhan orang. Terdapat juga beberapa serangan kecil di bagian lain negara Israel. Jumlah warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan ini. Militer Israel mendesak semua warganya pergi ke tempat perlindungan bom dan ruang aman. Sekitar 30 ambulans dikirim ke lokasi kejadian di Beit Shemesh. Tim pencarian dan penyelamatan mengevakuasi korban luka. Pemirsa, 9 orang warga Israel tewas saat rudal Iran membombardir kawasan Beit Shemesh.
Api masih berkobar saat tim penyelamat tiba di Beit Shemesh pada Minggu siang. Petugas berusaha mencari para korban untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Serangan mematikan rudal Iran berhasil menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai lebih dari 57 orang warga Zionis Israel. Wali kota Beit Shemesh mengatakan setidaknya ada 20 orang yang hilang. Dari data sementara ada 8 bangunan yang hancur luluh lantah dibombardir Iran. Warga Israel dikejutkan dengan ledakan hebat mengguncang sebuah apartemen di Tel Aviv pada Minggu malam. Serangan udara Iran ini menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah bangunan. Serangan ini merupakan balasan Iran atas invasi militer Amerika Serikat dan Israel pada Jumat lalu. Pemirsa, akibat serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, rumah mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Teheran hancur. Warga Teheran panik saat sebuah roket menghantam rumah mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah, sementara itu sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi serangan ke Iran dalam sebuah video yang diunggah di media sosial miliknya. Ia meminta anggota Garda Revolusi Islam, angkatan bersenjata, dan kepolisian untuk meletakkan senjata. Pemirsa, korban tewas akibat serangan brutal Amerika Serikat dan Israel terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah, menyebut lebih dari 200 orang tewas dalam serangan di Iran. Berdasarkan data korban tewas yang dirilis Bulan Sabit Merah Sabtu malam, 201 orang dilaporkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Selain itu, dilaporkan 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan itu dilaporkan menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Selain menyerang militer Iran, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar sebuah sekolah dasar putri di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Korban tewas bertambah menjadi 148 orang termasuk siswi sekolah dasar. Kemudian 95 orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya serangan Iran tak hanya menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di Timur Tengah. Iran juga menargetkan serangan balasan ke Israel. Sirine meraung di kota-kota Israel. Keadaan darurat diumumkan setelah Israel melancarkan serangan ke ibu kota Teheran, Iran. Sirine peringatan berbunyi di berbagai wilayah termasuk di kawasan pelabuhan utama di Haifa. Sirine juga meraung di kota Tel Aviv. Usai sirine peringatan dan serangan balik dari Iran, warga di Israel bersembunyi di bunker. Mereka juga berdoa untuk keselamatan dari serangan rudal balistik Iran. Akibat serangan udara Iran, sebuah rumah di Galilea terbakar Sabtu siang membuat pemadam kebakaran Israel berjibaku memadamkan api. Serangan udara ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel.
Pemirsa, pasca serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 8 negara di Timur Tengah dilaporkan mendapatkan serangan rudal Iran. Iran pun menggelar operasi True Promise 4. Rudal Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain hingga memicu ledakan besar di kota Manama, Bahrain. Pasca serangan, jalanan kota sepi, sementara warga Manama dievakuasi ke tempat aman. Selain Bahrain, Iran juga menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Namun serangan berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan di Qatar. Serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar dilakukan secara bergelombang. Serangan rudal balistik Iran juga menyasar pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mengakibatkan 1 orang warga asal Asia Tenggara tewas. Ledakan besar juga terjadi di pangkalan Amerika Serikat di kota South Yordania, menargetkan salah satu pangkalan militer. Selain itu, diduga serpihan rudal balistik Iran jatuh di wilayah Mafraq, Yordania di perbatasan Suriah. Rudal balistik ini diduga ditembak jatuh Israel dan Amerika Serikat di angkasa. Kepanikan terjadi di Bandara Internasional Kuwait usai serangan pesawat tak berawak menghantam fasilitas bandara. Asap pekat memenuhi sebagian terminal di Bandara Internasional Kuwait, membuat calon penumpang ketakutan dan berteriak. Menanggapi serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel, Iran menggelar operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran menargetkan Israel dan 8 pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran mengerahkan rudal balistik antar benua dan drone kamikaze. Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, Israel bersama Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke Iran setelah negosiasi Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir menemui jalan buntu. Serangan menargetkan instalasi militer dan gedung pemerintahan Iran. Sabtu siang, Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke sejumlah kota di Iran seperti Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhuri Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM meluncurkan video serangan rudal Amerika Serikat ke Iran. Rudal-rudal Amerika menargetkan fasilitas yang terkait dengan Garda Revolusi Iran. Serangan rudal juga termasuk menyasar ke pusat komando dan kendali sistem pertahanan udara, posisi peluncuran rudal drone, dan lapangan terbang militer. Serangan ini atas perintah langsung Presiden Donald Trump dimulai sejak 28 Februari. Gedung Putih merilis foto-foto saat Presiden Donald Trump tengah rapat di antara pejabat perang Amerika. Selain Donald Trump, terlihat Wakil Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Amerika, dan pejabat senior lainnya memantau operasi militer mereka yang dinamakan Epic Fury di Iran. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, kita telah terhubung dengan Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat sore, Pak Satrawi. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Satrawi, menurut Anda polemik antara Israel dengan Iran ini apakah akan semakin meluas ke depannya? Iya, ini kita sekarang sudah masuk di kurang lebih 49 jam lewat 35 menit semenjak serangan dilakukan pada siang, Sabtu siang waktu Indonesia. Dan kalau kita amati, maka sebenarnya memang eskalasinya terus meningkat. Bisa dilihat dari intensitas serangan dari kedua belah pihak. Bahkan beberapa media di Timur Tengah sudah mulai memberitakan bahwa Iran kemungkinan akan menggunakan rudal hipersoniknya untuk kemudian bisa mencapai target-target yang ada di Israel. Jadi ini memang eskalasinya sangat meningkat dan terus
makin total di antara kedua belah pihak, Mas. Oke, apakah ada langkah damai yang sekiranya Anda melihat dari awal polemik ini yang terjadi? Ya, sebenarnya peluang damai masih ada, terutama kalau dilihat dari sisi Iran. Karena Iran sejak awal berkomitmen dan melakukan upaya diplomasi. Itu bisa dilihat dari perundingan 1, 2, dan 3 yang sampai dilakukan bahkan 1-2 hari sebelum serangan dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Cuman memang sekali lagi ini tantangannya berada di pihak Amerika dan Israel, terutama dari perspektif orang-orang Iran yang mungkin ketidakpercayaannya semakin menebal gitu. Karena dalam dua peristiwa perang terakhir itu justru serangan seperti ini dilakukan pada saat perundingan berlangsung. Perang 12 hari pada bulan Juni itu juga terjadi ketika perundingan berlangsung. Dan perang yang terjadi kemarin hari Sabtu juga terjadi ketika perundingan berlangsung, bahkan diberitakan berada di puncak-puncak positif. Dalam kondisi-kondisi yang sangat positif, itu minimal disampaikan langsung oleh mediator, yaitu Menteri Luar Negeri Kesultanan Aman. Tapi memang kemudian sekali lagi Israel dan Amerika mengambil langkah untuk menyerang Iran. Nah, inilah kemudian yang membuat Iran rasa-rasanya untuk sementara paling tidak bacaan saya akan sangat susah untuk kemudian menerima ajakan-ajakan untuk dialog atau diplomasi dengan situasi seperti sekarang, Mas. Oke, perundingan masih berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, tapi apakah dengan wafatnya atau tewasnya dari pemimpin tertinggi Iran ini, apakah ada kemungkinan ke depannya untuk damai? Ya, itu menurut saya agak bisa dua kemungkinan bahwa ini bisa menjadi titik awal untuk menuju kompromi karena pucuk pimpinannya sudah meninggal, tapi juga bisa sebaliknya ini justru bisa menjadi kemungkinan perlawanan. Dalam bahasa yang lebih simpel saya gunakan, ini bisa menuju kepada skenario yang disampaikan oleh Trump sebagai penggantian rezim, atau justru ini memasuki skenario baru yaitu penguatan dan pembaharuan revolusi Islam Iran, di mana warga Iran, para pendukung Iran kemudian turun ke jalan menuntut aksi balas dendam atas meninggalnya pimpinan tertinggi mereka yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Baik. Tapi menurut Anda mengapa di tengah perundingan tapi Israel dan Amerika Serikat ini malahan untuk menyerang Iran di tengah perundingan tersebut? Menurut Anda alasan konkretnya seperti apa? Kalau menggunakan basis analisa dari informasi yang disampaikan secara resmi atau analisa di depan layar, kemungkinannya adalah dua. Yang pertama bahwa memang diplomasi itu hanya dilakukan oleh Amerika sebagai kedok untuk melihat dan mungkin juga mengecek keberadaan daripada tokoh-tokoh sentral di Iran. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika serangan dilakukan pada hari Sabtu siang waktu Indonesia Barat, itu kemudian dari pihak Israel ada klaim bahwa sebenarnya keputusan untuk menyerang itu sudah diambil bersama-sama, disepakati bersama-sama pada saat Netanyahu melakukan kunjungan ke Amerika pada akhir Desember tahun kemarin. Nah, itu artinya kalau ini adalah benar, maka berarti perundingan atau mediasi yang diplomasi yang dilakukan oleh Amerika tidak lebih dari sekedar hanya taktik dan strategi atau tipu daya untuk kemudian mengenal lebih jauh, mengetahui lebih jauh atau mempersiapkan segala sesuatu serangannya secara lebih matang. Itu satu kemungkinan. Nah, kemungkinan yang kedua yang saya selalu sampaikan sebelumnya bahwa memang ada perbedaan di antara Amerika dengan Israel terkait rencana operasi ke Iran. Sekali lagi ini basis analisanya adalah informasi yang disampaikan oleh para pihak secara formal di depan layar atau kepada masyarakat luar. Dua itu, Mas, kemungkinannya menurut saya. Oke, ada rencana dari jenderal di Iran yang akan melakukan serangan balasan yang informasinya akan mengeluarkan persenjataan yang sebelumnya belum pernah dikeluarkan. Apakah ini hanya gertakan saja atau seperti apa menurut Anda? Kalau dilihat dari situasinya sekarang, menurut saya ini lebih mendekati kenyataan daripada ancaman. Artinya sekarang ini kan Iran sudah tidak memiliki lagi apa yang perlu disembunyikan.
Toh yang sudah menjadi korban adalah pucuk pimpinannya, pemimpin tertingginya. Jadi kalau ibarat emosi, ini Iran sudah berada di puncak emosinya. Nah, oleh karena itu dalam keadaan emosi biasanya orang akan mengambil langkah-langkah yang paling keras sekalipun. Dan itu bisa diterjemahkan dalam konteks persenjataan, berarti penggunaan rudal-rudal yang selama ini mungkin belum digunakan atau baru digunakan secara terbatas. Jadi saya melihat justru dengan tewasnya Ayatullah Ali Khamenei memang eskalasinya makin meningkat dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa perang ini akan mengarah kepada deeskalasi. Oke, menurut Anda apakah Iran mampu untuk menghalau bahkan membalas serangan terhadap Amerika Serikat dan Israel? Saya rasa itu problemnya dari Iran sampai hari ini. Ibaratnya Iran ini mempunyai lini serang yang sangat canggih, yang sangat hebat, terbukti dari kemampuannya untuk mencapai target-target yang jauh. Tapi sampai hari ini dan juga perang-perang sebelumnya, Iran tidak memiliki sistem pertahanan yang cukup memadai. Hal ini bisa dilihat bahwa berbagai macam serangan yang dilakukan Israel itu dengan mudah bisa menghancurkan, menyasar tempat-tempat bahkan yang itu menjadi tempat berlindung atau tempat perkantoran, perkumpulan daripada elit-elit dan para pemimpin Iran itu sendiri. Kalau kemudian elit-elit Iran sendiri, bahkan Ayatullah Ali Khamenei sendiri tidak mampu dilindungi secara maksimal, maka kemudian bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Jadi menurut saya ini menjadi kelemahan daripada Iran yang sampai sekarang belum terbenahi secara sempurna, secara lebih baik. Mungkinkah akan meminta bantuan begitu atau pertolongan dari negara-negara di Timur Tengah lainnya? Kalau kita merujuk kepada pernyataan Menlu Iran semalam kepada Al Jazeera, Iran masih konsisten dengan nilai-nilai yang selama ini dipedomani. Dia tidak ingin menyerang duluan, tapi kalau diserang dia akan balas dengan sekuat-kuatnya. Termasuk juga dia tidak ingin minta bantuan siapapun. Jadi ini menurut saya sebuah karakter yang ditunjukkan oleh Iran, oleh bangsa Iran, bahkan oleh masyarakat Iran yang tidak suka untuk keroyokan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi siapa yang bermasalah maka dia yang harus bertanggung jawab. Walaupun sekali lagi kalau dari perspektif Barat, Amerika dan Israel, Iran dituduh mendalangi, melatih dan mendukung kelompok-kelompok militan yang berada di sekitar Israel seperti Hizbullah, kemudian Houthi dan lain sebagainya. Jadi tampilan atau kesan bahwa Iran itu tidak ikut campur mungkin juga tidak sepenuhnya benar, tapi minimal itu yang disampaikan oleh Menlu Iran semalam bahwa dia tidak ingin atau tidak dalam posisi mau minta bantuan siapapun. Demikian Mas. Baik, berarti untuk sederhananya sistem pertahanan Iran sekiranya ini masih belum cukup mumpuni untuk bisa menghalau serangan-serangan dari Amerika Serikat dan Israel? Persis. Sampai hari ini saya melihat kelemahannya Iran yang terutama berada di pertahanan dan di upaya untuk mencegah penetrasi daripada para intelijen. Jadi berbagai macam kecolongan yang dilakukan Iran, dialami Iran sebenarnya tidak terlepas daripada perang intelijen atau penyusupan intelijen yang leluasa dimanfaatkan oleh Israel. Baik, terakhir ini Pak Satrawi, kita harus mempersiapkan seperti apa mengingat nampaknya ini eskalasi dari konflik yang terjadi akan semakin meluas dan dampaknya tentu akan dirasakan oleh Indonesia. Apa yang perlu kita persiapkan? Menurut saya bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional sudah harus turun tangan untuk mendeeskalasi konflik ini atau meredakan konflik ini. Karena dampaknya sudah semakin kemana-mana, baik kepada Indonesia ataupun kepada negara-negara lain. Oleh karena itu usulan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk memediasi itu menurut saya usulan yang harus kita dukung. Cuman secara realistis saya menambahkan bukan hanya Indonesia, tapi juga bisa juga melibatkan negara lain seperti Turki dan juga Rusia yang juga menjadi pemain di dalam politik global saat ini. Dan kita harapkan dengan adanya para mediator ini yang bukan hanya satu pihak tapi lintas negara, lintas golongan, maka kita harapkan bisa mampu memberikan kepercayaan kepada para pihak di Timur Tengah untuk masuk ke perundingan dan mengembalikan keadaan pada situasi yang normal kembali. Demikian Mas. Baik, terima kasih atas insight Anda Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah.
telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore, salam sehat selalu, Pak Satrawi. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.